Jadi kita selaku guru itu harus memahami karakter anak dulu. Si A ini anaknya kalau kita ajak ngomong pelan-pelan itu nggak bisa. Jadi pakai nadanya itu bukan marah-marah ya Mbak ya, dalam kutip bukan kita kok marah, tapi nadanya itu agak ditinggikan. Seperti kalau manggil itu nggak bisa kayak Mas A, nah itu nggak bisa Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast ya, kali ini ngobrol bareng ya bersama dengan narasumber kita, dan yang pastinya kita bahasnya tentang anak-anak ini, dunia anak-anak. Nah, ini langsung saja dengan Kepala Sekolah PAUD TK KB Anur Cahaya, Bu Wida. Betul sekali. Apa kabarnya hari ini, Bu Wida? Alhamdulillah sangat baik. Luar biasa ya mendampingi anak-anak, apalagi mengajar anak-anak tingkat PAUD. Itu tenaganya ekstra. Sangat ekstra. Kalau saya sabarnya setipis tisu ya. Iya. Kalau mungkin Bu Wida ini beda lagi ceritanya ya. Setengah tisu mungkin saya Mbak ya. Sebenarnya mungkin sama saja. Tapi mungkin bisa diceritakan nih, memang selama ini ketika mengajar ya, proses belajar mengajar anak-anak ya khususnya, ini kan perhatiannya juga luar biasa dong ya. Sangat luar biasa Mbak, apalagi kalau kita menemukan di dalam satu kelas itu kan ada yang si A, si B, si C, ini pasti beda-beda semua. Dan apalagi ada yang amit nyuwun sewu, ada anak yang seperti keterbelakangan. Kebetulan di sekolah saya juga pernah ada seperti itu. Jadi kita menanganinya pun harus berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan antara si A, si B, sama si C tersebut. Iya. Oke. Berarti kedekatan guru ya kan, guru di betul. sini sebagai pengganti orang tua ya di sekolah. Itu gimana? Pendekatan secara emosional, kemudian ngajak ngobrolnya kan beda anak, beda karakter. Iya, betul itu gimana sekali. tuh? Jadi kita selaku guru itu harus memahami karakter anak dulu. Si A ini anaknya kalau kita ajak ngomong pelan-pelan itu nggak bisa. Jadi pakai nadanya itu bukan marah-marah ya Mbak ya, dalam kutip bukan kita kok marah, tapi nadanya itu agak ditinggikan. Seperti kalau manggil itu nggak bisa kayak Mas A, nah itu nggak bisa Mbak, karena anaknya itu perlu gimana ya, yang agak tinggi gitu. Mas A, sini sayang. Nah, padahal itu nggak marah ya, nggak marah, adanya tapi aja. ya, tapi tetap kita selipkan kata sini sayang. Nah, jadi itu ada kedekatan antara guru sama anak tersebut. Nah, beda. Jadi kalau ada yang nggak bisa Mbak ngomongnya keras itu, iya Mas A, sini lah, ayo sini. Nah, ada yang seperti itu juga. Jadi berbeda-beda Mbak. Oke, cukup seru ya sebenarnya. Ini baru sedikit cerita dari pengalaman guru TK yang memang luar biasa kesabarannya, kriteria anak-anak yang berbeda. Tapi sebenarnya ya, kita sendiri sebagai orang tua untuk memahami anak-anak kadang-kadang juga kita perlu tahu ya, anak itu sebenarnya dari pengalaman Bu Widya ya. Wida ya, iya, jadi pengalamannya itu gimana sih kita harus memahami anak itu? Kita libatkan orang tua juga di situ Mbak. Jadi kita juga dari pihak sekolah itu ada namanya juga buku penghubung. Nah, namanya buku penghubung itu mungkin kita bisa catat kejadian aneh pada waktu itu anak ini sedang apa. Nah, itu nanti kita bisa laporkan ke orang tua. Itu yang di sisi lain selain komunikasi lewat HP atau WA itu ya Mbak ya. Grup ya. Iya betul. Soalnya kan lebih ke privasi sendiri. Nah itu kita juga bisa, lembaga saya khususnya di PAUD Anur Cahaya ada namanya buku penghubung juga. Jadi bisa atau mungkin bisa japri pribadi antara guru kelasnya sama orang tuanya, si anak ini seperti ini. Nah, ada apa mama kok tumben hari ini seperti ini, sedangkan hari biasanya kok tidak seperti ini. Nah, mungkin nanti mamanya, iya Bu, soalnya tadi kakaknya itu gini, jadi pengen gini, makanya sekolahnya gini, seperti itu. Berarti sebenarnya tidak hanya guru kepada murid, tapi juga guru kepada orang tua. Komunikasinya harus ya. Iya, harus balance Mbak. Oke. Nah, ini yang lagi marak sebenarnya beberapa waktu lalu. Tapi kita juga sebenarnya tidak pengen ya ada hal-hal yang seperti itu. Ini gimana nih Bu untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan atau bahkan ya nyun sewu jangan sampai ada yang namanya kekerasan kepada anak. Iya, betul sekali. Kalau dari pihak sekolah saya sendiri itu tadi Mbak, nomor satu itu harus komunikasikan dulu sama orang tuanya dulu. Jadi kalau misalkan ini kok tumben anak ini kenapa kok rewel sekali hari ini. Nah,
kita harus komunikasikan guru terhadap orang tuanya. Kita harus saling terbuka. Orang tua juga harus bilang apa adanya sama guru, guru juga harus mengetahui ini keadaan di rumahnya juga bagaimana, anaknya juga bagaimana. Terus untuk sisi lain di lingkup lembaganya, kita sebagai saya sendiri selaku kepala sekolahnya, itu setidaknya kita sama bu guru kumpul semua dulu. Maksudnya kita sharing, ada apa, ada keluhan kah, guru juga. Kenapa? Kalau amit deh, mungkin ada salah satu guru yang punya masalah di rumah. Nah, seperti itu kan ya Mbak ya, bisa saja mungkin nanti takutnya ngaruh ke anak-anak. Biasanya kan orang kan ada problem sendiri ya Mbak ya. Nah, itu saya usahakan guru-guru itu, guru-guru semua itu saya gini, kalau memang ada apa-apa silakan saja ngomong sama teman-teman semua. Barangkali nanti kita bisa handle dulu atau bagaimana. Jadi jangan sampai nanti kalau kita ada masalah sedikit itu kebawa ke anak-anak. Nah, gitu, seperti itu. Mungkin salah satu cara mengurangi kok biar gak gimana ya Mbak ya, ke bawah emosi ya. Iya, mungkin ada anak yang lagi full powernya gitu, bu gurunya lagi kok mungkin sedih atau gimana, kan jadi bisa mengurangi semuanya itu. Oke, baik. Nah, ini kadang-kadang kita sebagai orang tua ya sudah menyerahkan anak ke sekolah. Nggak tahu tuh di sekolah itu yang seperti apa, bagaimana kondisinya, bahkan juga bisa jadi di luar sana juga masih banyak orang tua yang ternyata komunikasi anak dan orang tuanya kurang baik, sehingga berpengaruh pada mentalnya. Pernah nggak sih pengalaman seperti itu, Bu Ida? Saya sendiri itu lebih cenderung ke melihat itu yang orang tuanya broken home, Mbak. Jadi anak ini terlihat berbeda sama temannya, lebih cenderung pendiam, penakut, terus sebenarnya dia paham, maksudnya paham itu anaknya cerdas, mengerti apa kata guru. Cuma dia kalau nggak dijawel, kalau nggak ditegur itu dia ya diem saja, malu, suka nunduk. Nah itu kan efek dari broken home, mungkin perpisahan kedua orang tuanya. Begitu ya. Iya. Berarti mentalnya anak mungkin. Iya, karena mental di anaknya. Meskipun kalau dunia main anak-anak kalau sudah ketemu mainan kan menang gitu ya Mbak ya. Kadang juga kalau nggak ketemu bestie, temen yang akrab gitu ya dia tetap ya diem nunduk gitu. Susah anaknya itu kalau diajak itu. Jadi harus kayak lebih, guru juga harus lebih memberi support sendiri lah. Seperti itu. Oke. Ternyata banyak banget hal-hal di dunia anak-anak ya. Kadang-kadang kita juga perlu tahu banget gitu. Bahkan selama ini kalau saya sendiri memposisikan sebagai orang tua, itu kurang bisa memahami maunya anak. Ini anak nih maunya apa sih? Dan kalau toh memang dia punya apa istilahnya kemampuan di bidang tertentu, kita ngarahinnya gimana sih? Kayak gitu, apakah juga di sekolah Cahaya, ya An-Nur Cahaya ini juga ada ya seperti itu untuk mengarahkan. Kalau di PAUD An-Nur Cahaya kita sendiri itu di sini kita ada gimana ya Mbak? Pembiasaan sama ekstra. Nah itu mungkin ya kembali lagi kalau kita tidak pernah memaksakan anak-anak Mbak, seperti saja salah satu ekstranya itu kan di tahun ini sampai seterusnya insya Allah kita akan mengadakan ekstra berenang. Nah itu kan nanti kalau memang anaknya suka, monggo silakan lanjut diteruskan sampai selesai sampai anaknya keluar. Kalau memang anaknya kan kelihatannya saya takut air tenggelam gini anak saya gini, nggak apa-apa dicoba dulu. Kalau memang nggak mau, jangan dipaksakan. Seperti kognitifnya juga kita ada pendampingan les khususnya untuk yang TKP Mbak. Nah itu ada beberapa anak yang baru masuk saja itu sudah paham, sudah cepat menghafalkan angkanya. Nah jadi bu guru bisa melanjutkan lagi, terus kita asah. Nah sedangkan ada anak yang angka belum paham. Nah itu bagaimana caranya bu guru? Jadi bu guru mengarahkan, kalau langsung angka gini nggak bisa anaknya, tapi dengan benda-benda dulu berhitungnya seperti gini. Anaknya ini lebih suka benda nyata daripada konsep angkanya. Jadi kita bu guru selaku tidak bisa memaksa. Kembali lagi ke anak-anak tersebut.
Oke, bahkan luar biasa banget. Jadi bagaimana mengasah kemampuan anak sedini mungkin sehingga dari kemampuan anak itu tadi kita tahu nih apa dan mengembangkan kemampuannya. Oke, mungkin Bu Ida ini pesan juga kepada orang tua dan pendengar Radio Ronggo Hadi tentang bagaimana mengetahui kemampuan anak atau pendekatan anak, orang tua kepada anak seperti itu. Monggo. Oh iya, terima kasih. Saya sendiri juga punya anak, Mbak, khususnya anak saya masih kelompok bermain. Itu alhamdulillahnya caranya gimana ya, Mbak ya? Saya sendiri kadang anak saya itu malah nurutan murid-murid yang lain daripada anak saya sendiri. Saya tidak pernah memaksa anak saya belajar. Malah anaknya itu awal dulu saya pengen, namanya orang tua ya, Mbak ya. Ayo Mbak Wina belajar gini. Gak mau, tadi sudah sekolah sama bu guru. Nah itu anak, ya sudah, saya bisa bilang apa? Karena memang dia betul. Dunianya anak, khususnya masih TK sama kelompok bermain, jangan dipaksakan untuk belajar. Mereka lebih senang bermain. Dan dari bermain itu anak-anak nanti bisa bereksperimen. Inspirasinya keluar. Anak saya pun tidak saya pelajari itu di rumah nyanyi-nyanyi sendiri, padahal kata bu gurunya itu Mbak ya, Wina tidak pernah mendengarkan, mumet. Nah, tapi kok bisa nyantol? Nah, jadi pembelajarannya anak-anak itu juga berbeda. Tapi untuk saat ini Mbak, dia mau belajar terus. Nah, padahal tidak pernah saya paksa. Nah, seumpama itu kemarin saya paksa, ayo belajar, ayo sini, saya marahi. Malah dia nggak akan mau belajar. Dia akan mau belajar dengan seiring usianya sendiri. Karena apa? Karena kemarin tidak saya paksa, Mbak. Jadi dia mampu ya, nanti gini. Apalagi kemarin ikut lomba keluarnya juga tenang itu, udah dapat piala. Nah, dia akan mau muncul semangatnya dia sendiri. Itu kalau kedekatan, makanya tidak boleh memaksa, Mbak. Itu tidak saja. Boleh memaksa. Iya, tidak boleh memaksa. Reminder ini kayaknya. Iya. Apalagi anak-anak yang masih usia di bawah maksudnya ya waktu masih usia bermain. Jadi jangan ditekan, jangan dipaksa jangan dipaksa. Iya, itu saja intinya. Oke, berarti komunikasi orang tua dan anak ini sebenarnya kadang-kadang juga cara menyampaikan orang tua kan beda-beda ya. Iya, betul sekali. Sebenarnya pengen tahu nih anaknya bagaimana, seperti apa, maunya kayak gimana. Tapi kadang-kadang setiap orang tua itu mungkin si anak juga nanti nangkepnya ini maksa gitu, padahal enggak kayak gitu ya. Nah ini mungkin juga ke Sobat Ronggo Hadi, Bu Ida, untuk menyampaikan bahwa memang kedekatan orang tua dan anak ini juga berpengaruh kepada mental anak. Sangat berpengaruh, Mbak, sangat berpengaruh. Kenapa? Gaya pola asuh ayah sama ibu itu juga harus seimbang. Ayah bilang nggak boleh ibu bilang boleh Nah, ini nanti akan jadi kebingungan anaknya. Dia akan memilih yang disuka dia Nah, dia akan cenderung menurut sama si ayah yang sudah bilang keenakan kesukaan dia saja. Jadi komunikasi ayah sama ibu untuk ngasuh anak itu juga harus balance, harus sama. Kedekatannya itu salah satunya itu kunci utamanya. Iya, betul sekali. Luar biasa ya obrolan untuk hari ini, Sobat Ronggo Hadi. Semoga menginspirasi Sobat Ronggo Hadi dan terus menyimak talkshow on the spot selanjutnya. Terima kasih Bu Ida, inspirasi dan informasinya. Kita ketemu di talkshow on the spot selanjutnya. Dah.